Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel Mari Berhitung bersama saya, Mama Maulana. Kali ini kita kedatangan tamu spesial yang akan bercerita mengenai proses pemberkasan sampai penetapan NIP. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dengan klik tombol merah di bawah. Terima kasih teman-teman. Oke, seperti yang saya bilang tadi, siapakah tamu kita kali ini? Ini dia, Mbak Ami ya teman-teman ya. Oke, Mbak Ami. Halo Mbak Ami. Halo Mbak, Mbak Ami mungkin kita perkenalan dulu sama teman-teman Mbak Ami ya. ya oke cukup nama sama tempat asal gitu ya? Tempat bekerja juga boleh. Kalau Oke, memang nggak disamarkan nggak apa-apa. oke, oke baiklah perkenalkan nama saya Fatur Rahmi. Saya berasal dari Sumatera Barat, Padang ya. Dan sekarang instansi tempat bekerja itu di IAIN Bukit Tinggi. Oh ya, berarti Kemenak ya Mbak ya. Ya, di Kemenang. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi kali ini tamu kita dari dosen Kemenak, teman-teman. Mungkin next kita akan dari Kemdikbud juga, nggak apa-apa teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini dosen yang lulus tahun berapa Kak CPNS-nya? Oh, tahun 2019 ya, Kak? 2019, 2000 ya. 2020 berarti ya selesai kemarin. 2020, ya, untuk pemberkasan dan untuk pemberkasan apa PNS mungkin untuk 2022, 2022. 2021 PNS ya. Oh gitu. Nah, teman-teman, kita sapa dulu deh, Mbak. Apa kabar, sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi Mbak Ami ini lulus tahun 2020. Mungkin jadi teman-teman kan udah selesai nih SKB-nya ya Mbak ya. Udah selesai SKD, SKB dan sedang apa namanya tuh sedang masih bingung-bingung ini lulus apa enggak gitu. Nah, untuk sementara teman-teman nunggu mereka pengumuman, mungkin kita mau kasih berbagi ilmu gitu. Apa yang perlu dipersiapkan gitu berkas-berkasnya, apa yang nanti akan diupload atau dikirimkan gitu teman-teman buat teman-teman. Mungkin Mbak silakan Mbak. Oke, baiklah Mbak, nanti bagi teman-teman yang udah lulus nanti SKB ya, biasanya pengumumannya ini nggak akan jauh berbeda nantinya dengan pemberkasan. Nah, untuk pengumuman setelah apa yang kita lakukan setelah pengumuman SKB itu yang pertama, kalau saya pribadi sih lebih kayak mengikuti instruksi yang diberikan nantinya oleh instansi yang kita lamar. Kebetulan saya Kemenak, berarti saya harus mengetahui informasi apa saja yang nantinya dikeluarkan oleh Kemenak. Jadi kita harus apa ya? Harus aktif di media sosial ibaratnya. Kalau saya pribadi sih lebih kayak lihat Instagramnya, kemudian saya lihat Telegramnya, kemudian juga laman web dari Kemenaknya. Karena informasi akan ada di situ semua ya biasanya. Kemenak gitu Mbak ya. Gitu. Nggak lihat Iya. BKN-BKN juga Mbak. Oh, BKN, kalau saya pribadi sih lebih kayak ke institusinya. Jadi apa yang saya lamar karena biasanya informasi yang diberikan itu dari institusi kita. Biasanya juga dari nanti dari BKN kayak silakan login ke SSCN-nya gitu. Ya tempat Terus kita nanti daftar di situ pertama akan Pak ya, Mbak ya. iya, biasanya nanti akan ada pengumuman. Jadi kalau misalkan kayak saya kan Kemenak ya Mbak, jadi harus sering-sering lihat informasi biasanya Instagram sih, saya lebih ke Instagram karena banyak informasinya di situ. Yang terbaru memang di Instagram Mbak ya. Iya, Instagram. Oke. Telegram juga, cuman ya kalau di Telegram biasanya itu sharing-sharing informasi sih sama teman-teman yang lulus juga. Oke, untuk pemberkasan kemarin Mbak, dokumennya apa saja Mbak yang Mbak upload? Oke, yang biasanya diminta di akun SSCN ya, itu Hmm. ada foto, kemudian surat pernyataan ada 5 poin nanti. Itu nanti akan diambil dari informasi yang telah dikirim oleh pusat. Itu biasanya ada formatnya seperti apa. Kemudian ada surat pernyataan juga tidak boleh pindah selama 10 tahun. Kemudian ada ijazah yang asli, transkrip nilai yang asli, kemudian SKCK dan surat kesehatan yang diminta ke instansi apa ke rumah sakit ya rumah sakit pemerintah. Kemudian ada ngisi DRH itu di akun SSCN juga.
kemudian ada surat pengalaman kerja, kemudian juga surat narkoba juga jangan lupa dimasukkan. Gitu. Biasanya itu aja. Yang DRH itu diisi setelah kita lulus, Mbak ya? Iya, DRH itu diisi setelah lulus dan setelah kita juga melakukan pemeriksaan di rumah sakit juga, Kak. Jadi harus ada surat kesehatan, ada surat SKCK. Oh, berarti yang dua itu dulu yang disiapin sementara ya, SKCK sama surat Iya. sehat. Baru nanti kalau Heeh. pengumuman misalkan lulus langsung mengisi online DRH-nya, Mbak ya. Mengisi online. Iya. Tapi biasanya ya Mbak, kalau kita pribadi sih dulu, kalau di tempat saya kebetulan dibikin grup WA-nya gitu ya. Jadi di situ kita sharing informasi, kalau ada yang tidak diketahui, nanti juga akan dibantu oleh pegawai yang tempat kita lulus gitu, unit kerja Gitu. kita lulus. Jadi dari institusinya langsung. Dari Iya, ada institusinya bikin grup gitu ya di WA. oh gitu gitu gitu. Oke, terus Mbak, untuk yang dokumen semuanya itu diupload secara online atau ada yang offline, Mbak? Oh, kalau saya pribadi sih kemarin itu online, mungkin karena kita CPNS-nya lulus secara online ya pada zaman COVID, jadi semuanya serba online. Dan juga waktu itu sih Mbak ada satu hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman biar nggak ngulang beberapa kali, itu di surat kesehatan sama surat narkoba, kemudian ya SKCK juga, itu tolong nanti keperluannya itu disamakan. Jadi waktu itu ada yang ngulang, waktu saya ada yang ngulang. Jadi di surat kesehatannya ini dibikin keperluannya untuk usul NIP CPNS Kementerian Agama gitu kan. Cuman di SKCK-nya dibikin keperluan untuk pengajuan NIP gitu kan. Jadi berbeda, redaksinya disuruh tukar kembali. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi harus sama redaksi keperluannya itu untuk apa gitu. Redaksinya kalau Mbak sendiri apa kemarin? Kalau saya dulu harus nunggu informasi juga, jadi harus sering-sering lihat informasi di Instagram. Nah, di situ kebetulan ada dibikin. Jadi untuk keperluannya itu untuk apa? Aku dulu usul NIP CPNS Kementerian Agama. Jadi harus sama semuanya di surat kesehatan, SKCK gitu. Oh gitu. Berarti sementara sebelum pengumuman ini yang bisa kita persiapkan itu cuma scan ijazah asli sama scan transkrip nilai asli ya Mbak ya? Iya. Karena yang lainnya harus Ya, nunggu kemudian ya. foto juga. Oh iya foto. Iya, Foto benar. ukurannya berapa kemarin Mbak? Aku kebetulan diminta 3x4 sama 4x6. Cuman nggak tahu di instansi lain seperti apa ya. Berlatar belakang merah. Iya, merah. Kalau biru itu lain lagi ya, Kak. Iya. Kalau biru ya itulah. Oke. Kemudian Ya kenapa Mbak? kemudian juga Kak surat pengalaman kerja. Kalau misalkan kita punya pengalaman kerja, kalau bisa harus ada suratnya juga gitu kan. Kemudian kalau bisa ada stempel dari atasan kita di sana. Gitu. Kalau yang nggak punya berarti nggak apa-apa ini Mbak ya, Ya nggak opsional ya. apa-apa. Ya. Itu ada pengaruhnya nggak sih Mbak ke depannya? Pengaruh surat Apanya, pengalaman Kak? kerja. Surat pengalaman kerja. Biasanya sih kalau untuk pengaruh nggak ada ya. Kalau misalkan nggak ada, maksudnya kalau misalkan surat pengalaman kerjanya ini Nggak ada gitu tidak ada, Mbak dibuat. oh, Ya. harus diminta sih Mbak. Kalau kita kemarin itu harus diminta. Oh iya, kalau yang punya Harus harus diminta ke diminta. tempat bekerja. Karena untuk Ya, jadi kepentingan kan di DRH itu nanti, iya Kak? untuk kepentingan DRH ya. Iya, soalnya kan di DRH itu kan kita bikin juga pengalaman bekerja. Jadi nanti harus ada buktinya gitu. Tapi Oh, kalau nggak iya. ada bukti, tidak bisa dibikin ini di DRH-nya gitu. DRH itu kita ngisi apa aja sih Mbak sebenarnya? Riwayat pekerjaan, Ada terus riwayat pendidikan juga. ya, riwayat. Ada riwayat pendidikan. Jadi kemarin tuh juga teman aku ada pengalamannya ijazah SD sama SMP-nya nggak ketemu. Jadi harus minta lagi ke sekolah beliau tamat gitu. Jadi harus dipersiapkan juga ya untuk ijazah SD, SMP, SMA. Jadi semuanya sampai tingkat terakhir. Sampai tingkat akhir. Oh iya. Kalau misalkan nih ada yang S3 tapi daftarnya sampai pakai ijazah S2 berarti dia cukup mempersiapkan sampai S2 saja. Iya, cuma sampai S2, Kak.
Oh gitu. sesuai dengan formasi yang dilamar. Mm-mm. Oh ya, nanti yang kayak kemarin ada yang teman Mbak yang tadi itu ya, apa itu bisa diurus? Maksudnya bisa lagi dapat ijazah dan transkrip asli seperti yang dulu, Mbak. Ijazahnya yang tadi Ada hilang. kalau teman saya ya Mm-mm. yang hilang itu bisa lagi ke sekolahnya minta nomor ke sekolahnya dulu. Kan mereka juga ini ya Kak punya Ya, apa berkasnya juga kan ya. Jadi iya. diminta lagi ke sekolahnya. Cuman harus bikin surat apa gitu harus diurus ke dinas pendidikan juga katanya kalau nggak salah. Iya, berarti buat teman-teman nih yang masih bermasalah ijazahnya sama transkrip nilainya dipersiapkan aja dari sekarang kira-kira apa yang kurang supaya cepat diurus ya karena butuh waktu ya Mbak ya ngurusnya yang itu. Ya, Oke, selain riwayat pendidikan sama riwayat pekerjaan Mbak di daerah itu apa lagi yang diminta Mbak kira-kira? Kayaknya cukup itu aja Kak. Selain yang saya sebutkan tadi ya. Iya. Oke Mbak, Hmm, kira-kira kalau kita ada kesalahan pengisian data atau kirim berkas itu bisa berakibat kita gugur nggak sih Mbak sebagai CPNS? Kan udah lulus nih, udah lulus. Nah, terus ah, kemudian pas pengisian DRH misalkan atau upload berkas itu ada yang salah. Nah, nanti bisa berakibat kita gugur nggak sih jadi CPNS gitu Mbak? biasanya kalau untuk berakibat gugur saya pikir enggak ya. Soalnya ketika kita salah ngupload, kemudian juga misalkan nomor SKCK-nya salah atau nomor apanya salah di DRH, itu bisa diperbaiki kembali. Nah, kalau kebetulan kita tahun kemarin itu kita langsung dapat notif gitu Kak dari BKN kan, dari SSCN-nya otomatis. Jadi kayak bunyinya halo Faturahmi misalkan gitu kan. Iya. Halo Faturahmi, eh, dokumen yang saudara kirim belum valid, yaitu DRH, kemudian SKCK, kemudian surat keterangan lain misalkan ya Kak. Jadi nanti diberi keterangan apanya yang kurang. Kalau saya sih kemarin itu kenanya di ijazah. Jadi Ijazahnya ijazah kenapa? saya tuh bilang nggak ada stempel, padahal Oh stempelnya itu gitu. stempel timbul, cuman nggak. Jadi scan-nya itu kalau bisa bener-bener ini loh Kak, kalau saya kan kemarin pakai Jelas gitu scan-nya itu ya. ya, harus benar-benar scan kalau bisa, karena takutnya disuruh ngunggah 2 kali kan. Oh Nah, jadi ya, nanti jangan. disuruh ngunggah lagi. Oke, kalau bisa jangan pakai yang scanner dari ini ya, HP itu ya. HP. Iya, Iya, Mbaknya pakai HP kemarin. Ya. iya pakai HP jadi disuruh ulang lagi. Ya, kalau bisa mungkin yang lebih jelas ya dari yang scanner printer gitu ya. Ya, kalau bisa ya pakai scan yang itu Kak, biar lebih bagus. Mm-mm. Nah, ini juga Mbak ada yang tanya terkait tips biar lancar gitu proses pemberkasannya apa sih gitu. Kasih Oke, tipsnya. tipsnya. Mm-mm. Tipsnya ya pasti yang pertama harus teliti. Setiap apa yang kita unggah itu harus teliti ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa setiap informasi itu kita harus apa ya harus tahu gitu jadi harus update informasi jadi jangan sampai males gitu kan ngelihat Instagram capek gitu kan jangan sampai seperti itu karena semua berita itu semua informasi akan disampaikan di sana gitu terus sering-sering bertanya apa sih pokoknya sharing ya Kak sama teman gitu kan kita ada grupnya gitu gitu aja sih pokoknya teliti aja jangan sampai salah unggah dokumen. Pelan-pelan yang Kemudian penting benar gitu ya. kemudian juga nanti kalau pas kita ngurus surat-surat itu harus ada nomornya. Jangan sampai kita ngulang 2 kali ke sana untuk minta minta nomor surat itu juga Kak, harus diperhatiin nomor surat. Nomor surat. Oke. Ada juga Nah, kemarin teman aku di stempel ininya stempel apa surat kesehatannya juga nggak asli dibilang kan di DRH di apa notif. Jadi katanya surat kesehatannya tidak stempel asli. Nah, itu juga harus diperhatikan. mungkin Jangan karena sampai nggak kena jelas lagi. sekali Mbak ya. Ya, berarti itu scan-nya gitu. Harus lebih. Oh, iya. Terus kegiatan kita setelah pemberkasan itu apa sih Mbak? Kalau kita sih menunggu, Kak. Jadi Menunggu, menunggu. menunggu cukup Itu cukup, lama. ya cukup lama, cukup lama. Kita waktu itu agak sekitar 2 bulanan setelah pemberkasan baru kita masuk kerja. Tapi Itu itu tergantung instansi masing-masing, Kak. Kadang ada yang 1 bulan, kadang ada yang beberapa minggu setelah itu langsung masuk. Ada yang seperti masuk itu. kerja. Berarti statusnya masih CPNS Mbak ya pas kerja itu. Ya, sekarang pun masih CPNS, Kak.
Masih? Oh, iya Masih iya. Itu kegiatan yang kayak latsar itu ada nggak sih Mbak di Kemenang? ada. Ada. Semuanya ada Kak pasar. Udah? Heeh. Kakak udah? Udah, udah Kak. Baru kelar November kemarin, akhir November. Itu kegiatannya berapa lama Mbak? Kita hampir 4 bulanan. 4 bulan? Tapi banyak yang online Kak, karena kan emang COVID juga kan. Iya benar-benar. Hmm, Oke. Nah, ini juga keluarnya NIP itu kira-kira masih lama nggak sih Mbak? Yang tahun Biasanya kan Kak, 2020? kalau kita udah keluar SINIP waktu Udah. dipanggil ke tempat kerja, Oh gitu. udah langsung keluar NIP. Untuk resmi jadi PNS-nya nggak pas keluar NIP itu atau nunggu gimana Mbak? Resmi jadi Oh, PNS-nya? oh kalau mau jadi PNS nanti juga ada pemberkasan lagi Kak. Oh gitu. NIP-nya itu udah keluar waktu kita dapat SKCPNS. Kan ada SKCPNS Hmm. dan sekarang kita lagi ini proses untuk pemberkasan PNS, berkas PNS, Oke. pengajuannya. Berarti cukup lama Mbak ya, ini udah akhir tahun 2021 Mbak. Iya, dari CPNS ke PNS itu katanya 1 tahun Kak, memang 1 tahun Oh 1 lamanya. tahun. Oke oke. Oke mungkin yang terakhir Kak, karena kali ini kita cukup membahas tentang pemberkasan aja sih sebenarnya Kak. Mungkin terakhir Iya. kasih tips trik buat teman-teman yang masih dakdikduk nih nunggu pengumuman gitu. Kira-kira apa sih amalannya atau kegiatan-kegiatan yang bisa didalemin gitu biar lebih tenang nunggu pengumuman, lebih ikhlas, lebih gimana gitu Mbak? Iya sih sama ya. Dulu juga dakdikduk sebelum nunggu hasilnya. Ya Iya. intinya sih sebenarnya kita kan udah berusaha semaksimal mungkin. Dan yang sekarang yang harus kita lakukan berdoa, kemudian minta restu sama orang tua. Mudah-mudahan dengan doa orang tua itu bisa meluluskan kita, bisa membantu mempermudah rezeki kita juga. Siapa tahu rezeki kita di PNS. Tapi jika seandainya nanti tidak, ikhlaskan, kita tidak tahu rezeki kita di mana gitu. Ya, benar banget. Oke Mbak, terima kasih ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Instagramnya kakak apa nih kak? Buat mau kalau mau berbagi, misalkan ada teman-teman yang mau inbox tanya-tanya lagi gitu. Oke, boleh. Instagramnya fathur.rahmi. Fathur.rahmi ya, nanti saya sematkan di video juga ya teman-teman ya. Oke, Mbak ada channel iya. YouTube atau apa yang mau dibagi juga nggak apa-apa sih? Nggak ada sih, Oh Kak. nggak ada, oke. Channel YouTube-nya dulu hanya untuk tugas. Oke, ya terima kasih sudah mau berbagi Mbak ya. Iya, Nah, Kak. mungkin ada teman-teman yang mau juga tanya-tanya terkait file-file pembelajaran, file video atau apapun itu, nanti silahkan gabung di Telegram Mari Berhitung, saya sematkan di kolom komentar teman-teman ya. Nah, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Next, insya Allah kita akan undang dosen dari Kemdikbud. Terima kasih lagi Kak Fatur Rahmi. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan klik like, komen, subscribe, dan nyalain tombol lonceng kalian. Dan jangan lupa share seluas-luasnya ke teman-teman kalian biar manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke, see you next time teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.